Saya ke Pak Mastur dulu, Ketua Abdesi Provinsi NTB. Beliau juga Kepala Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Ketua. Terima kasih sudah hadir di One TV Desa. Ya, Pak Mastur, tadi sudah ada paparan dari Ihsanuddin Harun, Ketua PLD Aceh Tengah. Beliau sampaikan bahwa ya kalau di Aceh Tengah, Kadesnya itu, perangkat desanya, Kadesnya masih butuh banget tuh, masih butuh banget keberadaan PLD. Jadi kita ingin mendapatkan penjelasan dan analisa dari Pak Mastur terkait apakah pemborosan keberadaan pendamping desa ini bikin boros uang negara, karena baik Pak Mastur maupun Pak Sumail Abdullah dari Gerindra DPR RI itu melihat keberadaan pendamping desa dalam konteks penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN. Silakan Pak Mastur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, kepala desa, pendamping desa seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Seperti apa judul di sini, pendamping desa bikin boros uang negara itu, yang perlu saya klarifikasi dulu. YouTube waktu pernyataan saya di YouTube itu juga, waktu acara di konsorsium desa yang diadakan oleh Abdesi, PPDI dan asosiasi DPD desa, itu saya mengatakan bahwa dana untuk desa sebenarnya, tapi mungkin waktu itu keteledoran saya ya mengucapkan dana desa ya, karena mungkin ketergesaan saya bahwa saya ngomong dana desa, seperti itu. Dan gini, kalau pandangan saya memang benar apa yang dikatakan di judul ini, bahwa kapasitas saya menyampaikan hal itu adalah dalam rangka revisi Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 tahun 2014. Di sanalah saya sampaikan bahwa pendamping desa bila perlu dibubarkan, ya, dibubarkan sampai tahun 2024. Memang benar apa yang saya katakan itu. Kenapa? Saya lihat di sini terutama di desa saya itu sudah 2 tahun tidak pendamping lokal, pendamping desa, ya. Nah 2 tahun sudah, selama jabat tidak ada, ya. Nah ini saya lihat pendamping desa selama ini yang di desa saya, dan ada beberapa desa yang berkeluh kesah kepada saya, itu tidak maksimal kinerjanya. Nah ini yang membuat kita ada usulan waktu itu untuk membubarkan pendamping desa, ya. Nah tujuan kita bagaimana agar nanti pendamping desa itu pada revisi undang-undang itu betul-betul difungsikan, ya, betul-betul difungsikan sesuai dengan harapan kita bersama. Yang selama ini di sini, khususnya di Senggigi dan di beberapa tempat, pendamping desa itu hanya mengambil data-data ketika acara Musyerbangdes. Yang kita inginkan nanti ketika undang-undang ini diberlakukan, ya, diberlakukan undang-undang baru atau undang-undang revisi ini diberlakukan, di sini kita butuhkan sebenarnya pendamping desa yang betul-betul mendampingi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 itu, bahwa kita kembalikan undang-undang itu supaya apa? Supaya betul-betul ke apa istilahnya ya, kekuasaan ya, hak prerogatif kepala desa itu untuk mengatur keuangan itu tidak ada titipan-titipan dari pemerintah pusat, ya. Salah satu contoh ada PP nomor sekian lah yang mengatur dana desa itu. Semuanya sudah ada aturan-aturan yang untuk kita jalankan di sini. Kepala desa itu hanya menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan. Begitu juga pendamping desa menjalankan apa yang sudah ada di regulasinya. Salah satu contoh
dana desa itu harus dianggarkan untuk COVID misalnya, ya. Nah, ini contohnya ini. Atau ketahanan pangan 20%. Terus COVID atau PPKM 8%. Nah, seperti itu. Jadinya sudah ada aturan-aturan yang baku yang kita jalankan. Tidak sepenuhnya kepala desa itu maupun pendamping desa itu menjalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu Pak Iwan. Nah, dengan adanya revisi undang-undang ini, kita inginkan juga pendamping desa itu berperan secara keseluruhan supaya fungsi mengontrol kepala desa, ya, membimbing kepala desa ketika revisi undang-undang itu diberlakukan. Jadinya semua pengelolaan dana desa itu diserahkan kepada kepala desa untuk pengelolaannya. Karena tidak semua desa itu sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, malah di sini dengan adanya perubahan itu nanti, ya, revisi undang-undang itu, pendamping desa itu diperkuat di sini. Bila perlu satu desa, satu pendamping. Itu harapan kita. Tapi kalau tetap seperti ini, pendamping desa juga menjalankan apa yang sudah digariskan. Salah satu contoh ini, Pak. Ya, salah satu contoh. BLT yang 25%. Kalau di desa saya ini, itu saya terapkan 10%. Kita diberikan data dari Dinas Sosial melalui PMD Kabupaten Lombok Barat. Dengan data-data yang sudah ada. Harus kita ikuti apa yang ada, yang sudah kita diberikan oleh Dinas Sosial melalui PMD tersebut. Tapi ternyata tidak satu pun yang sesuai dengan apa yang kita harapkan di sini. Ada beberapa data yang berubah. Nah, di sinilah yang kita harapkan pendamping desa itu, kalau udah di undang-undang ini direvisi, di sini bila perlu satu desa, satu pendamping. Jadinya kita sebagai kepala desa lebih leluasa untuk membuat program-program yang tidak ada titipannya dari pemerintah pusat. Ini semua kepala desa itu seperti itu. Kita ini seperti apa ya? Seperti orang menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah jelas, ya, otonomi desa, ya, desa dikelola sesuai dengan adat istiadat setempat dan keadaan setempat. Itu sudah jelas. Itu saya tidak menafikan bahwa tidak di dalam undang-undang itu sudah jelas di sana tentang peran serta pendamping desa. Kalau dia seperti ini terus, ya, direvisi undang-undang ini, pendamping desa hanya menjalankan regulasi saja, ya, kepala desa juga seperti itu, berarti kita tidak ada fungsinya, baik pendamping desa maupun kepala desa itu diberikan untuk pengelolaan dana desa tersebut. Seperti itu Pak Iwan. Nah, dengan adanya revisi ini nanti kita perkuat itu semua. Bila perlu satu desa, satu pendamping. Supaya betul-betul data-data yang ada di desa itu sesuai dengan apa yang ada data di kabupaten maupun ke kementerian. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Mudah-mudahan dengan video saya yang menyebar dan agak viral itu kita bisa membedah apa yang menjadi kekurangan kita masing-masing. Ya. Ini tujuan saya untuk bagaimana seandainya tetap seperti itu ya kita pemborosan anggaran negara aja kalau kita seperti ini gitu loh. Tapi dengan diperkuatnya nanti undang-undang setelah direvisi, ya, begitu juga pendamping desa diperkuat juga tupoksinya dan fungsinya betul-betul untuk mendampingi kepala desa
dari perencanaan, ya, dari penyerapan aspirasi, apa keinginan masyarakat juga kita sama-sama diskusikan dan kita arahkan penggunaan dana desa itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan undang-undang revisi nantinya. Seperti itu. Pak Ketua. Ya, ya. Oke, artinya Bapak mengklarifikasi dengan kondisi saat ini, saya kira justru benar akan terjadi pemborosan uang negara karena itu butuh payung hukumnya direvisi, yaitu Undang-Undang Desa. Bahkan tadi Pak Ketua usulkan ya, kalau Undang-Undang Desa direvisi, sebaiknya satu desa satu pendamping misalnya. Ya, nah, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, saya mau nanya Pak Ketua, di desa Pak Ketua tidak ada pendampingan selama ini? Tidak ada. Udah 2 tahun ini ada pendamping teknik saja ya. Apa yang Pak Ketua dapatkan informasinya? Kenapa itu terjadi Pak Ketua? Kita udah berapa kali kita mengusulkan juga di sini tidak pernah tidak ada pendamping. Berapa kali sekda saya suruh untuk meminta pendamping, itu sampai sekarang tidak ada ya. Cuman ada pendamping teknik ya, tapi kemarin sudah dipindah ke Lingsar. Ke Lingsar lain kecamatan. Tempat tinggalnya di Kecamatan Batu Layar, dipindah tempat tugasnya atau pendampingnya di Kecamatan Lingsar, sekitar 50 kilo dari Desa Senggigi. Di Kabupaten Lombok Barat ada apa? Selain Desa Senggigi juga, apakah ada desa yang tidak mendapatkan pendampingan? Kadang-kadang satu pendamping itu 5 orang atau 6 orang. Jadinya tidak maksimal di sini pendampingannya itu. Satu pendamping itu kadang-kadang 5 desa yang di Bapak Ibu kondisi begini terus akan terjadi pemborosan uang negara yang tadi Pak sampaikan. Maka beliau usulkan ke depan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar Pak Mastur ingin desa pendamping lebih kuat ya, melakukan bimbingan, melakukan kontrol, bahkan tadi beliau sampaikan melakukan kontrol juga terhadap kinerja kepala desa. Kalau nanti insya Allah ada revisi Undang-Undang Desa di sisa tahun sebelum pemilu yang akan datang tahun depan. Baik, masih ada yang ingin sampaikan Pak Ketua? Ini statement saya. Saya berharap revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya itu bisa terlaksana. Dibarengi dengan penguatan pendamping desa. Setiap desa itu satu pendamping. Supaya apa? Supaya betul-betul kepala desa itu bisa melaksanakan kewajibannya. Dan yang kedua, pemerintah pusat itu berikan hak prerogatif kepada kepala desa bersama pendamping desa untuk mengelola dana desa itu. Baik. Apakah prerogatif itu, Pak Ketua, apakah hak prerogatif itu juga termasuk kepala desa bisa menentukan siapa pendampingnya, siapa pendamping desa di desanya? Apakah itu yang penting kalau saya gini, kita bisa memanfaatkan, misalnya sekarang ada warga saya sebagai pendamping di desa lain, bisa kita ambil di sini supaya apa? Pendampingannya itu bisa 24 jam seperti itu, Pak. Iya. Ya, seperti tadi yang Pak Isra dari Aceh Tengah sampaikan ya. Sekarang sudah hampir 24 jam beliau tadi sampaikan dari Aceh Tengah melakukan pendampingan ke kepala desa itu. Ya, itu sebuah tugas mulia teman-teman sampaikan tadi dan sudah hampir 24 jam ya. Seperti itu Pak Ketua. Iya. Kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini direvisi dan menguatkan pendamping desa, itu lebih mantap itu untuk pembangunan desa. Jadinya semua berfungsi ya untuk mengontrol desa tersebut. Pendamping juga bisa mengontrol. Inspektorat juga bisa mengontrol. Semuanya jadinya. Jangan jangan ragu ketika kita diberikan keleluasaan untuk menjalankan anggaran belanja desa APBDes kita melalui dana desa tersebut. Percayakan dengan sistem yang tadi itu merevisi Undang-Undang
nomor 6 tahun 2014 dengan menaikkan dana desa 10% dari APBN, ya. Nah, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di sana diperkuat pendamping desa. Seperti itu, Pak. Nah, ya. Pak Ketua, pernyataan Pak Ketua ini menjadi salah satu rekomendasi penting dari simposium nasional tentang desa yang diselenggarakan oleh APDESI. Artinya ini diamini, disetujui oleh teman-teman APDESI dari seluruh Indonesia. Apakah memang itu apa ya? Itu mewakili suara APDESI, Pak? Apakah memang kondisi yang tadi Pak Ketua sampaikan itu terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia terkait dengan kinerja pendamping lokal desa, pendamping desa? Ya gini, Pak. Kita juga tidak menafik bahwa ada pendamping desa yang baik juga, ya. Ada juga pendamping desa yang betul-betul menjalankan apa yang menjadi fungsinya. Begitu juga ada oknum-oknum pendamping desa yang tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, inilah makanya di rekomendasi simposium desa yang ada di Jakarta itu merekomendasikan untuk mengevaluasi keberadaan pendamping desa, ya. Baik. Nah, apa yang saya sampaikan itu suatu usulan, di mana usulan saya itu belum final, ya. Namanya di dalam satu forum kita itu bebas memberikan pendapat untuk kita mendapatkan suatu pendapat yang betul-betul qualified dan bisa diterima oleh semua kalangan. Simposium itu ajang kita diskusi. Apapun yang kita lontarkan di sana itu kalau kita zaman demokrasi itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja kita mengatakan hal seperti itu, gitu. Karena itu untuk menuju hal yang baik, seperti itu, Pak Iwan. Baik. Intinya Pak Mastur dan kawan-kawan di APDESI masih butuh pendamping desa. Jelas kita masih membutuhkan pendamping desa. Masih butuh pendamping desa, ya. Catatan tadi ya, ada evaluasi, dan semua apa namanya undang-undang desa ini agar bisa direvisi seperti itu. Baik. Yang dipercayakan kepada kepala desa dan pendamping desa dan struktur yang ada di kabupaten untuk bisa menyerahkan segala sesuatunya itu ke kepala desa dalam mengelola keuangan dana desa. Baik. Jangan setengah-setengah memberikan kewenangan kepada kepala desa hanya sebagai penyalur dari dana desa tersebut, sedangkan semua perangkat kelasnya, ya, perangkat kelasnya di sini undang-undang tersebut itu sudah diatur oleh pemerintah pusat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mastur. Ya. Kita tahan dulu. Pak Mastur, Ketua APDESI Provinsi NTB, Kepala Desa Senggigi, Lombok Barat. Terima kasih atas klarifikasi dan pernyataannya. Saya kira beliau dan teman-teman APDESI masih butuh pendamping lokal desa dengan catatan ada evaluasi dan tidak ada maksud untuk membubarkan sepertinya. Tapi memang perlu evaluasi yang karena beliau tadi sebut oknum, ya. Ini jadi saya nggak tahu nih, mungkin nanti bisa kita disambung nih pengalaman Pak Mastur karena sudah menyebut ada oknum yang tidak bekerja dengan baik, tadi Pak Mastur sampaikan.